pasti semuanya sehat-sehat dan semangat ya. Nah, yang paling spesial lagi, minggu ini adalah sesuai dengan program distrik, Pendeta Yeni merupakan pendeta sekolah minggu akan membawakan cerita untuk kita. Ceritanya pasti seru. Jadi, ikutin ibadahnya, ikutin ceritanya, pasti adik-adik akan dapat sesuatu yang luar biasa. Jadi, tetap semangat ya adik-adik, ikutin ibadahnya. Horas. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Shalom kakak, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada sukacita enggak? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Mantap, baik. Kita akan sapa tiap-tiap sektor ya. Kita mulai dari sektor Tiga Raksa. Shalom sektor Tiga Raksa. Sektor Balaraja. Shalom sektor Balaraja. Sektor Adia Sakirana. Shalom sektor Adia Sakirana. Sektor Puri Mustika. Shalom sektor Puri Mustika. Sektor Citra Raya. Shalom sektor Citra Raya. Kami juga akan menyapa semua anak sekolah minggu di luar GKPS Tiga Raksa yang juga mengikuti ibadah ini. Shalom anak sekolah minggu di seluruh dunia. Semua dalam keadaan sehat dan semangat pastinya ya kan. Hari ini Kak Sherly, Kak Vina dan kakak Cynthia akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya, dan kita akan memulai ibadah kita. Sekarang, supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri yuk. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. 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 Oh oh oh, sungguh indah. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Masih berdiri adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Opuli. Kita sudah mulai memasuki masa sengsara Yesus. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 15 sampai 16. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa. Karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa. Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata, tertuju pada kekuatan tangan-Mu yang besar. Pada saat ini kami hendak bersyukur dan memuji Engkau dalam ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan dan kuasailah hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami terus bertumbuh dan selalu mengingat bahwa Putra-Mu telah berkorban demi kami umat-Mu. Dengarlah permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi Haleluya nomor 504, Nini Titah Palimahon ini.
Kak Vin, hari ini kita belajar titah keberapa sih? Baik kakak, minggu lalu kita belajar titah yang keempat. Berarti minggu ini kita belajar titah yang kelima ya adik-adik. Isinya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan dalam bahasa Simalumunnya dikatakan begini ya kakak. Titah palimahon, maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martua ho anjaha doka ho manggoluh, bani tanoh nabinerehon ni naibata hubam. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu mengasihi dan menghormati orang tua kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Baik, adik-adik sekolah minggu dan kakak sekolah minggu, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Yeni Purba, Pendeta Sekolah Minggu Distrik 7, mari kita angkat pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih kakak guru sekolah minggu untuk kesempatan yang diberikan untuk kita boleh bertemu pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya.
salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tema bulanan kita pada hari ini, pada bulan ini adalah baik hati. Adik-adik yang terkasih, tema pengajaran sekolah minggu dalam minggu ini adalah Yesus ditangkap. Tema ini merupakan bagian dari perenungan kita untuk menghayati penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita umat manusia. Oleh karena itu, melalui pengajaran ini kita diarahkan untuk menghayati pengorbanan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Kisah minggu ini adalah lanjutan dari pelajaran sekolah minggu pada minggu yang lalu, adik-adikku. Pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia hanya mengajak 3 orang murid bersamanya, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Nah, adik-adik, setelah Yesus selesai berdoa, tiba-tiba murid yang lain yang bernama Yudas Iskariot mendatangi mereka. Ternyata Yudas datang bersama dengan orang-orang yang berencana ingin menangkap Tuhan Yesus. Mereka terdiri dari tentara Romawi, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang membenci Yesus pada saat itu. Dan mereka membawa perlengkapan-perlengkapan antara lain, pedang, obor, dan pentungan. Pada waktu itu adik-adik, hari masih sangat gelap. Karena situasi masih gelap, tentu akan sulit bagi mereka yang belum mengenal Yesus untuk mengenali Yesus di situasi kondisi yang gelap pada saat itu. Oleh karena itu, adik-adikku, Yudas telah memberi aba-aba sebelumnya kepada orang yang bersenjata itu dan mengatakan, "Orang yang akan kucium itulah. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Seperti yang dikatakan di dalam teks renungan kita pada hari ini. Adik-adik, kemudian sambil mendekati Yesus, Yudas menyapanya, memanggilnya sebagai Rabi, katanya. Dan kemudian Yudas pun mencium Yesus. Yesus kemudian berkata kepada Yudas, dikatakan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Setelah itu, tentara-tentara Romawi itu pun menangkap Yesus, adik-adik. Murid-murid pada umumnya merasa kaget ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi itu, adik-adik. Para murid bertanya kepada Yesus, "Haruskah kita menyerang dengan pedang?" Ada pula yang marah, yaitu Petrus yang langsung mengambil pedangnya dan menyerang salah seorang tentara Romawi tersebut, yaitu ajudan dari imam besar Malkus. Ajudan imam besar itu mau menghindari serangan fatal itu dengan cepat, tetapi naas sekali adik-adik, telinganya harus terpotong, telinga kanannya harus terpotong. Kemudian Yesus menghentikan Petrus untuk menggunakan pedang itu. Yesus berkata kepada Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Nanti adik-adik bisa membukanya dari Matius pasal 25 ayat 51 dan ayat 52. Yesus kemudian menyembuhkan telinga ajudan dari imam besar Malkus tersebut. Selanjutnya adik-adik, Yesus menegur orang-orang bersenjata itu, mengungkapkan bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang tidak benar.
Dia bertanya kepada mereka, apakah kalian datang untuk menangkap seorang perampok sehingga kalian datang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap saya? Kata Yesus kepada mereka. Yesus mengingatkan mereka bahwa ada banyak kesempatan bagi mereka untuk menangkap Yesus. Karena Yesus sering mengajar di depan umum di bait suci, namun mereka tidak menangkap Yesus. Sekarang saatnya telah tiba. Yesus Sang Mesias ditangkap oleh pasukan dengan pedang dan pentungan. Adik-adikku, apa yang dinubuatkan oleh para nabi Ibrani tentang Yesus itu harus digenapi. Tentara Romawi kemudian menangkap dan mengikat Yesus. Lalu dengan ketakutan, para murid pun meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Adik-adik yang terkasih, pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang percaya bukanlah suatu tindakan yang mudah, yang gampang, atau yang sederhana, adik-adik. Pengorbanan yang dilakukan Tuhan Yesus sangatlah berat dan penuh dengan penderitaan, adik-adikku. Ia ditangkap dengan cara yang sangat menyakitkan. Apalagi Yesus itu harus dijual oleh salah seorang muridnya. Semua itu Yesus alami dengan tujuan supaya semua orang percaya kepada Yesus dan mau bertobat, sehingga tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melihat Yesus ditangkap, para murid pun melarikan diri, meninggalkan Yesus. Namun Yesus tetap fokus dan setia menjalankan misinya. Ia fokus setia pada misi Allah yang ingin menyelamatkan umat manusia. Adik-adik yang terkasih, karena Tuhan Yesus sudah mau dia ditangkap, disalibkan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa itu, maka sudah sepatutnya adik-adik kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Lalu bagaimana caranya untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita menunjukkan ungkapan syukur kita melalui sikap kita di dalam beribadah. Untuk rajin sekolah minggu, walaupun saat ini kita beribadah sekolah minggu lewat daring dengan mengikuti lewat tayangan YouTube, tapi biarlah kita tetap boleh sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kita di dalam kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, dengan cara rajin berdoa, ya, rajin berdoa, karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita untuk setiap pengorbanan Tuhan, dan Tuhan pun boleh tetap senantiasa, kita memohon kepada Tuhan untuk boleh tetap senantiasa menolong kita semuanya. Lalu adik-adik yang ketiga bisa juga dengan rajin memuji Tuhan dengan cara berbagai macam. Kita bisa bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu rohani. Kita bisa menari, mengembangkan talenta kita yang baik semuanya, memainkan musik, dengan rajin belajar, dan juga mengasihi orang tua, membantu orang tua, menjaga adik kita, mengasihi abang kakak kita semuanya, dan masih banyak hal lainnya adik-adikku. Intinya, cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan menjadi anak yang berkarakter baik hati, seperti tema bulanan kita pada bulan Maret ini. Oleh karena itu adik-adik, anak yang baik hati itu seperti apa? Anak yang baik hati itu adalah anak yang taat kepada firman Tuhan dan berterima kasih selalu kepada Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita semua umat manusia. Untuk menjadi anak yang baik hati adik-adik tentu bukanlah hal yang mudah, ya. Pasti banyak tantangannya. Misalnya ketika jam belajar, kita mau belajar, tapi ada teman yang mengajak kita, menggoda kita untuk bermain game online. Maka anak yang baik hati, seperti firman Tuhan, anak yang baik hati
yang bersyukur atas pengorbanan Yesus adalah anak yang tetap setia melakukan hal yang baik. Di jam belajar tetap belajar, bukan bermain game online bersama teman-teman. Baiklah adik-adikku semuanya, tetaplah semangat dalam setiap situasi. Meskipun saat ini virus corona belum selesai, tapi tetap jaga protokol kesehatan, tetap menjadi anak yang baik hati, anak yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan kakak guru sekolah minggu menyampaikan ayat hafalan dan kreativitas untuk kita lakukan. Silahkan disimak ya adik-adik ya, disimak dan dilaksanakan. Kakak, ayat hafalan kita hari ini apa sih? Baik kakak dan adik-adik di rumah, ayat hafalan minggu ini adalah tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b. Isinya, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapakku menyertai aku. Kita ulang sekali lagi yuk kakak. 1, 2, ya. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Adik-adik, ayat hafalan ini tuh dihafal ya. Kakak, kreativitas kita hari ini kan tetap 3 kelas. Walaupun ibadah kita disatukan, kalau kreativitas tetap setiap kelas ya, maka kita langsung bagi 3. Kak Cynthia, silakan Kak. Baik kakak, saya ambil alih kelas kecil ya kakak. Adik-adik kelas kecil, kreativitas kita hari ini adalah menyanyikan lagu Setia Setialah. Buat gerakan secantik dan seheboh mungkin, bisa mengaplikasikan gerakan di aplikasi yang lagi tren sekarang ya adik-adik. Atau bisa juga seperti yang kakak contohkan sebentar lagi ya, divideokan dan kirimkan ke WhatsApp grup. Saya ambil alih kelas besar ya kakak. Contohnya, buatkan list nama-nama buah di mana tekstur dan warna kulitnya berbeda dengan rasa buah di dalamnya. Contohnya, buah durian, luarnya sangat jelek dan menyeramkan, tapi ternyata dalamnya sangat wangi, lembut, dan enak. Artinya adalah banyak sifat seseorang berbeda dengan penampilannya. Contohnya, bapak kita orang Batak nih, rata-rata kan serem ya, tapi ternyata hatinya lembut dan sangat menyayangi keluarganya dan adik-adik. Atau sebaliknya, buah yang terlihat bagus dan menarik, ternyata di dalamnya biasanya busuk atau rasanya gak enak, tidak sesuai sama warna. Contohnya, buah mangga yang luarnya mulus tapi ternyata dalamnya bisa busuk. Artinya banyak orang wajahnya kelihatan lembut tapi ternyata sangat jelek dan cerewet aslinya. Foto dan kirimkan ke grup WA kita ya. Nah, sekarang saya ambil kelas remaja ya kakak. Untuk kelas remaja ada 2 tugas, yaitu yang pertama, buatkan list pengalaman kalian bergaul dengan beberapa teman. Pastinya ada beberapa yang wajah dan penampilannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, ada seseorang yang kelihatannya kecil, kurus, tapi ternyata dia seorang pelari yang hebat dan selalu juara dibandingkan seseorang yang kelihatan tinggi dan kekar. Itu untuk fisik. Sekarang untuk sifat, bisa juga mengenai sifatnya ya, beberapa teman kalian. Contohnya, ada yang wajahnya galak, tapi ternyata setelah kita berteman akrab, kalian baru tahu kalau ternyata anaknya sangat baik, lucu. Dan begitu juga sebaliknya ya. Buatkan pengalaman kalian masing-masing aja. Yang kedua, tuliskan bagaimana perasaanmu jika mengalami seperti yang dialami oleh Yesus, ditinggalkan oleh teman-teman ketika dalam masalah. Jika kamu harus mendoakan teman yang seperti itu, maka mohon tuliskan apa isi doamu terhadapnya. Oke, sebelumnya kakak mau terangkan apa ini hubungan dari kreativitas kita dengan firman Tuhan kita ya, yaitu bahwa sikap kepura-puraan Yudas terhadap Yesus tidaklah baik dan hanya satu hasilnya, mengecewakan dan menyakiti saja. Dan anak-anak sekolah minggu diharapkan menjauhi sikap yang seperti ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik sekolah minggu. Nanti tugasnya difoto dan kirimkan ke WA grup kita.
Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan dan juga sebagai referensi buat adik-adik kelas kecil untuk kreativitasnya, maka kita akan angkat satu pujian Setia-Setialah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, dan mengasihi orang tua kami, sehingga kami boleh memiliki karakter yang baik hati. Tuhan menjaga, melindungi seluruh adik-adik kami. Ketika ada yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap adik-adik kami di dalam belajar, di dalam bersekolah. Tuhan yang menjaga dan memampukan mereka. Berkati juga orang tua kami, bapak mama kami. Berikan kepada mereka kesehatan. Dan juga seluruh abang kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak-kakak, kita ambil persembahan. Kalau persembahan kita sudah di tangan, mari kita angkat bersama dan kita berkata, Hubebor, Hubani, Harajau, Ninaibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah.
Allah Bapa kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari dan bimbing kami selalu mengandalkan Engkau, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganu. Pasada uhur nami ase torangganu. Sengboi dalam nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita menyanyikan Horas B Mahita. Horas B Mahita, Horas B Madatongon, Nado Horge Nadao. Horas B Mahita, Horas B Mahita, Horas B Madatongon, Nadao Ge Nadohor. Horas B Mahita. Horas. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Di tahun 2021 ini kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita walau kurang enak dan banyak tantangan. Yakinlah adik-adik, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga diri, dan Tuhan memberkati kita.